Kenalkan nama saya William Turangan dengan nomor induk mahasiswa 0532580444 dengan prodi Sistem Informasi dan UPBJJ Bogor. Kali ini saya diminta untuk mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, untuk langkah pertama bisa membuka XMPP, nyalakan Start. Kalau sudah, bisa buka localhost. Nah, di localhost ini kita bisa bikin database yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian untuk tugasnya adalah melakukan praktikum transaksi. Baik, jadi kalau saya tadi sudah buat transaksi beberapa, yaitu misalkan pada pasien dengan transaksi pasien. Nah, di sini udah ada data-datanya. Kemudian untuk latihannya diminta untuk memasukkan commit, sebuah perintah menandakan transaksi telah selesai. Jadi ke bagian rutin. Nah, di sini saya udah bikin salah satunya adalah transaksi pertama, yaitu ini agak saya besarkan. Nah, saya bikin transaksi pertama dengan prosedur dengan awalan perintah awal, transaksi dimulai, masukkan data nama pasien, jenis kelamin, alamat, bernama Rudi. Kemudian jika sudah selesai, kita jalankan. Sebelumnya kita cek dulu nama di pasien ini cuma ada 3, yaitu Budi, Bejo, dan Lydia. Oke, kita cek dulu apakah berhasil. Kita execute. Oke, di sini dikatakan bahwa unknown kolom alamat. Oke, klik C. Oke, ini tidak bisa diklik. Coba kita cek lagi. Rutin. Oke, di sini harusnya alamat pasien ya. Coba kita execute. Alamat. Oke, coba kita coba lagi. Oke, kita lihat dulu. Di sini namanya adalah alamat pasien. Baik, cek lagi. Alamat pasien, oke. Jenis kelamin, alamat pasien, oke. Udah. Nah, setelah kita cek bahwa di sini terdapat namanya Rudi. Tadi hanya ada Budi, Bejo, dan Lila. Maka kita cek kalau di struktur, di pasien masih belum masuk karena belum kita commit. Jadi hanya masih yang tadi kamu 3, kita coba rutin, execute transaksi. Memang tadi tampilannya 4, tapi di sini karena belum di-commit cuma ada 3. Kemudian lanjut. Untuk yang kedua adalah transaksi yang kedua adalah kita menggunakan commit. Commit. Nah, di sini saya udah buat.
Oke. Hmm, Ya, jadi di sini dimasukkan transaksi 2 prosedur di mana dimulai dengan memasukkan data baru, tapi kali ini ada commit-nya. Kita coba. Oke. Hmm, Penggunaan alamatnya. Oh iya, alamat pasiennya belum diubah. Oke, kita coba lagi. Transaksi 2. Oke. Kali ini sudah menggunakan Rudy sudah masuk. Kita cek di pasien apakah berubah. Ya, sudah ada ya dengan nama Rudy. Berarti sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi untuk yang kedua, transaksi ketiga gunakan rollback. Rollback ini artinya untuk lebih ke membatalkan transaksi. Maka kalau kita cek eh, pada saat transaksi diupdate, eh, artinya mengubah nama yang tadinya namanya misalkan nama untuk jenis kelamin laki-laki semua diubah namanya Bejo, kemudian lakukan rollback, maka dia akan batal walaupun diakhiri dengan commit gitu. Jadi update ganti rollback tidak jadi, baliknya ke sebelum start transaksi. Artinya pada saat sebelum update ini baliknya ke sini start transaksi. Kemudian baru commit. Maka yang terjadi, oke, ini karena L-nya huruf kecil. Coba kita ulang lagi. Oh, jadi huruf besar. Oke, kita execute. Ya, oke, ini masih Budi ya. Coba kita ubah jadi P. Oke, kita execute. Oke, 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 oke. Oke, ini harusnya yang ketiga. Coba kita yang ketiga. Hmm, Transaksi gagal. Oke, berarti ada yang harus diubah. Coba ganti sesuai. Kita ganti. Start transaction. Oh, back. Oke, misalkan kita ganti jadi pasien. Jadi pasien jadi
coba keempat. Kita coba execute. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk rutin yang keempat adalah transaksi keempat untuk mengubah yang tadinya tidak jadi rollback. Jadi yang tadinya mau memasukkan insert baru tidak jadi. Kemudian akhirnya jadinya mengubah nama Bejo menjadi nama pasien yang tadinya ID Bejo. Ini kan ini 8 harusnya. Coba kita. Oke, kita coba transaksi 4 execute ke kolom count dan submit. Kolom count atau 1. Oke, kolom count atau 1 kita cek. Oke, kita lihat dulu. Daftar pasiennya ada, di pasiennya ada 8, kolom nomor. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, kita coba. Sekali lagi. Coba 3. Cek nama pasien. Kita jalankan. Kolom doesn't match. Oke, coba kita cek. Nama, alamat, nama. Oh, oke. Ini harusnya bukan alamat dulu. Harusnya jenis kelamin. Oke, baru. Setelah itu, nama, jenis kelamin, dan alamat. Oke, oke kita coba ubah. Oke, namanya sudah jadi Bejo. Di bawahnya juga Bejo. Nah, kita lihat sudah berhasil. Ya, berarti untuk transaksi keempat sudah berhasil. Berikutnya adalah checkpoint. Checkpoint ini gimana waktu pada saat melakukan rollback eh, tidak jadi, tapi baliknya ke set point gitu loh. Jadi tidak balik ke start transaksi seperti itu. Nah, kita cek itu diperbesar dulu. Di mulai transaksi mulai masukkan pasien baru, kemudian disimpan, kemudian rollback untuk insert yang kedua,
insert yang kedua berarti tidak jadi, kemudian lanjut lagi ke insert yang ketiga, maka insert yang ketiga jadi, setelah itu di-commit. Kita coba. Oke, maka kalau kita lihat di menu pasien, nah sudah yang tadinya cuma ada 4 sekarang jadi ada 6, seperti itu. Dengan masing-masing informasi yang sudah dijalankan. Oke, berarti untuk praktikum transaksi sudah berhasil dengan objeknya. Nah, untuk perintah trigger berjalan untuk trigger ini bisa dilihat bahwa tabel obat dan transaksi obat. Pertama dibuat dulu tabel obat dan transaksi obat. Saya udah buat transaksi obat obat dan transaksi obat. Kemudian untuk selanjutnya adalah mendesain. Maka desain di sini sudah saya buat. Di sini sudah ada obat dan transaksi obat sesuai dengan petunjuk di tugas kali ini. Kemudian untuk mengubah yang tadinya stoknya pada saat melakukan update akan terjadi perubahan pada nilai nilai stok di amoksilin gitu. Jadi pada saat insert maka data di amoksilinnya menghilang seperti itu. Nah, triggernya ini sudah saya buat di mana pada saat stoknya pada saat obat pada saat update maka obat di bagian stoknya akan berkurang seperti itu. Nah, kalau kita coba ke transaksi obat, kan Pak Bejo ingin obat dengan ID jumlahnya itu sudah. Oke, kita coba. Sebelumnya kita cek dulu tadi obatnya untuk triggernya ini pada amoxicillin masih ada 20. Nah, kalau kita coba transaksi obat, insert, jumlahnya 5 aja. Lalu, atau kalau kita lihat di obat, nah dia berubah jadi 15. Jadi triggernya berhasil gitu. Berkurang jadi 5. Berkurang 5 jadi 15. Itu. Artinya berarti untuk obat ini berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya replikasi. Nah, untuk replikasi ini saya sudah coba eh, cukup tinggal rumah sakit, kemudian kita import, nanti pilih kita ekspor, maaf, nanti ini diamkan saja, nanti klik ekspor, akan masuk ke bagian download.
Eee, saya coba, akan masuk. Nah, nanti, eee, untuk application-nya dulu, jangan lupa application-nya di sebelah sini, PHP My Admin, application, nanti ada tadinya nih nggak ada bentuknya kayak begini, tinggal klik configuration, terus nanti ikutin, di-copy paste yang bawahnya, masukin ke My Init di sebelah, eee, MySQL, nanti masukin ke di sebelah sini, di bawahnya log error, ini masukin copy paste, kalau udah disimpan, nanti kalau udah disimpan, kemudian di klik go, setelah itu, klik pada user account, nanti add user account, kemudian, ini saya udah buat ya, William26 dengan hostname dari IP Linux yang saya buat. Di sini user account-nya, jangan lupa direplika, ini sudah direplika, replika slave, dan replika client. Kemudian kalau udah di-oke, nanti akan muncul user account overview-nya seperti ini, sama. Nah, kemudian, kalau ini tadi yang diekspor ya. Kalau saya simpen di OneDrive dari kampus universitas, jadi nanti langsung masuk ke Linux saya. Nah, cuma permasalahannya adalah di Linux ini tidak berhasil, diambil. Jadi saya udah coba ke rumah sakit misalkan, kemudian, saya import, saya ambil datanya rumah sakit, kemudian saya klik open, lalu saya klik import, tapi terjadi kegagalan karena, eee, table is probably corrupted. Saya sudah coba yang kedua kali, namun untuk yang perpustakaan ternyata berhasil, itu. Sepertinya ada kendala pada versi atau upgrade MySQL yang saat ini saya masih belum menemukan, di mana saya udah coba cari di terminal berkali-kali dengan berbagai cara. Ini cukup lama yang berjam-jam. Saya udah coba berbagai cara, namun, hasilnya tidak berhasil. Jadi untuk tugas kali ini saya mengerjakan untuk, sampai di sini aja. Memang, belum bisa menemukan solusinya, ya mungkin kendalanya karena beda versi pada saat pertama kali dibuat. Cuman saya coba bikin dari ulang tuh, sulit, dan sudah saya update semua tetap tidak bisa. Jadi, mungkin intinya saya kalau untuk perpustakaan sudah berhasil gitu. Jadi, demikian mungkin untuk tugas kali ini. Mohon, untuk penilaiannya jika ada kekurangan, saya sudah berusaha maksimal, mohon maaf, dan terima kasih atas penilaian tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam.